Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama aku Chelsea Kristiani. Aku dari kelas 1C, program studi akuntansi. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas proyek ujian tengah semester mata kuliah pengantar literasi digital dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Andri Hendriadi. Di sini saya akan menjelaskan materi pengantar literasi digital dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Kita mulai dari pertemuan 1. Pertemuan 1 itu materinya tentang sejarah perkembangan email. Nah, yang pertama itu email itu singkatan dari apa? Email itu singkatan dari electronic mail, yaitu salah satu komunikasi elektronik paling umum dan penting di dunia saat ini. Ini adalah alat komunikasi yang sangat penting di dunia modern, tetapi awalnya memiliki sejarah panjang yang bermula pada tahun 1960-an. Nah, pendahuluannya itu yang pertama ada ARPANET. ARPANET itu email pertama kali muncul dalam bentuk sederhana di jaringan ARPANET atau Advanced Research Projects Agency Network yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada awalnya itu, email itu digunakan untuk komunikasi antara ilmuwan dan juga peneliti. Yang kedua itu ada penciptaan email modern. Tokohnya di sini ada Ray Tomlinson, seorang insinyur komputer dianggap sebagai bapak email modern. Pada tahun 1971, dia mengirim pesan pertama melalui jaringan ARPANET yang mencangkup penggunaan atau @sign sebagai pemisah antara nama pengguna dan alamat jaringan. Yang ketiga itu ada perkembangan protokol email. Selama tahun 1970-an, pengembangan bekerja untuk mengembangkan protokol dan standar email, termasuk penggunaan SMTP. SMTP itu apa? Yaitu Simple Mail Transfer Protocol, dan POP yaitu Post Office Protocol. Yang keempat itu ada komersialisasi email. Pada tahun 1980-an, email mulai diterima secara lebih luas oleh masyarakat umum dan perusahaan. Produknya itu seperti Microsoft Outlook dan Lotus Notes muncul sebagai klien email populer. Yang kelima itu ada era internet dan webmail. Dengan perkembangan internet dan layanan webmail seperti Hotmail kemudian menjadi Outlook.com dan Yahoo Mail, email menjadi lebih mudah diakses dan digunakan oleh semua orang. Yang keenam ada keamanan dan spam. Seiring berjalannya waktu tuh tantangan keamanan dan masalah spam pun muncul. Nah, pengembangan filter spam dan peningkatan keamanan menjadi pentingnya dalam sejarah email. Yang ketujuh tuh ada email di era kontemporer. Hari ini, detik ini juga, email tetap menjadi alat komunikasi yang tidak tergantikan dalam bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Banyak banget platform email seperti Gmail, Outlook, dan Yahoo yang terus mengembangkan fitur-fitur baru. Dengan dasar ini, Anda dapat mengembangkan selanjutnya ada pengaruh email dalam masyarakat. Pengaruh email dalam masyarakat sangat signifikan. Berikut ini beberapa cara di mana email telah mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama ada komunikasi efisien. Email memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien, mengurangi keterlambatan dalam pertukaran informasi, dan juga telah mengubah cara kita berkomunikasi dalam bisnis, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada komunikasi bisnis. Email adalah alat komunikasi utama di dunia bisnis. Dari pertukaran pesan internal hingga negosiasi kontrak, email memungkinkan bisnis berjalan lebih efisien. Yang ketiga ada korespondensi resmi. Banyak organisasi dan pemerintah menggunakan email untuk korespondensi resmi. Ini mempermudah pertukaran dokumen dan informasi penting. Selanjutnya ada kemudahan akses.
Dengan email salah loh. Yang keempat ada kemudahan akses. Kemudahan akses dari email adalah salah satu fitur yang paling penting yang membuat email menjadi alat komunikasi yang sangat populer. Pengguna dapat mengakses email mereka dari mana saja di dunia asalkan ada koneksi internet. Hal ini memungkinkan komunikasi tanpa batas geografis. Selanjutnya kita ke perkembangan terbaru dari email dan peran email dalam komunikasi modern. Perkembangan terbaru dalam email dan peran email dalam komunikasi modern mencakup sejumlah inovasi dan perubahan yang mempengaruhi cara kita dalam menggunakan email. Berikut ini tuh beberapa contoh perkembangan terbaru dan peran email di era sekarang. Yang pertama itu ada integrasi alat produktivitas. Email sekarang terintegrasi dengan berbagai alat produktivitas seperti kalender, tugas pengelola, dan penyimpanan file. Ini memungkinkan pengguna untuk mengelola lebih banyak aspek kehidupan mereka melalui satu platform. Yang kedua ada peningkatan keamanan. Perusahaan email besar seperti Google dan Microsoft terus meningkatkan keamanan email mereka dengan fitur DET. Yang ketiga ada penggunaan mobile. Penggunaan email melalui perangkat mobile semakin mendominasi. Aplikasi email yang didesain dengan baik memungkinkan pengguna untuk mengakses email mereka dengan mudah. Selanjutnya ada kecerdasan buatan. Penggunaan kecerdasan buatan dalam email semakin meningkat. Ini termasuk prediksi pesan yang akan dibaca, penjadwalan pengiriman email, dan rekomendasi kontak. Selanjutnya ada personalisasi. Email modern lebih mengandalkan personalisasi. Pengguna menerima pesan yang disesuaikan dengan preferensi mereka sehingga pengalaman lebih relevan dan juga menarik. Sekian dari materi yang pertama yaitu sejarah perkembangan email. Kita lanjut lagi ke materi kedua. Materi selanjutnya yaitu tentang layanan embedded system. Sistem terbenam atau embedded system adalah suatu sistem komputer yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu dalam suatu perangkat elektronik atau sistem lainnya. Sistem ini terbenam di dalam perangkat yang lebih besar dan bekerja untuk menjalankan fungsi khusus tanpa memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi atau perangkat lunak umum. Sebagai contoh, sebuah sistem terbenam dalam mobil bertanggung jawab untuk mengendalikan sistem rem anti-blokir atau ABS atau sistem airbag. Tetapi sistem ini tidak dapat digunakan untuk menjalankan perangkat lunak lain seperti peramban web atau aplikasi kantor. Selanjutnya ada poin tentang pentingnya sistem terbenam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada kenyamanan dan fungsionalitas. Sistem terbenam berkontribusi pada kenyamanan dan fungsionalitas perangkat elektronik yang kita gunakan. Misalnya, mereka memungkinkan kendaraan modern dilengkapi dengan fitur-fitur keselamatan canggih seperti sistem pengereman otomatis dan navigasi GPS. Yang kedua ada efisiensi energi. Sistem terbenam sering dirancang untuk menggunakan daya yang efisien. Ini penting dalam perangkat bertenaga baterai seperti ponsel pintar atau perangkat media portable. Yang keempat ada kinerja yang optimal. Sistem terbenam dioptimalkan untuk menjalankan fungsi tertentu dengan kinerja yang optimal. Yang keempat ada keamanan. Dalam banyak kasus, sistem terbenam digunakan untuk pengamanan perangkat. Misalnya sistem pengamanan rumah cerdas mengandalkan sistem terbenam untuk mengawasi dan mengontrol akses ke rumah. Yang kelima ada kualitas hidup dan kesehatan. Sistem terbenam digunakan dalam peralatan medis seperti pemantau detak jantung, pompa insulin otomatis atau perangkat bantu pendengaran. Yang keenam ada otomatisasi. Sistem terbenam digunakan untuk mengotomatisasi berbagai tugas seperti pengendalian sistem pemanas rumah, mesin industri, atau peralatan pertanian. Ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas.
Yang ketujuh ada koneksi dan Internet of Things atau IoT. Sistem terbenam memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet dan berpartisipasi langsung dalam ekosistem Internet of Things atau IoT. Memungkinkan pengguna mengontrol dan memantau perangkat mereka dari jarak jauh. Selanjutnya ada definisi dari embedded system beserta karakteristik utamanya. Yang pertama ada definisinya. Definisinya itu definisi sistem terbenam atau embedded system itu adalah sistem komputer yang dirancang khusus untuk melakukan tugas atau fungsi tertentu dalam suatu perangkat elektronik atau sistem lainnya. Sistem ini terbenam di dalam perangkat yang lebih besar, bekerja secara otonom, dan dirancang untuk menjalankan fungsi spesifik. Mereka biasanya memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tujuan tersebut. Nanti kita akan bahas juga tentang perangkat keras dan perangkat lunaknya. Sekarang lanjut ke karakteristik utama dari sistem terbenam. Tujuan khusus dari sistem terbenam itu yaitu tanpa batas ya. Mereka tuh tidak dirancang untuk menjalankan perangkat lunak umum atau melakukan tugas yang luas, tapi bentuknya terbatas. Yang kedua, perangkat keras terintegrasi. Sistem terbenam biasanya memiliki perangkat keras yang terintegrasi dengan erat dan perangkat atau sistem tempat mereka terbenam. Ini yang termasuk microcontroller, sensor, dan komponen perangkat keras lainnya yang sesuai dengan tujuan mereka. Yang ketiga nih ada perangkat lunak khusus. Perangkat lunak dalam sistem terbenam adalah perangkat lunak yang dikembangkan khusus untuk menjalankan tugas tertentu. Ini biasanya lebih sederhana daripada sistem operasi komputer umum. Yang keempat, tidak dapat diubah. Sistem terbenam seringkali tidak dapat diubah oleh pengguna akhir. Mereka memiliki fungsionalitas yang telah ditentukan dan tidak memberikan kemampuan untuk menginstal perangkat lunak tambahan. Yang kelima, sifatnya itu reaktif dan real time. Banyak sistem terbenam yang beroperasi dalam mode real time, yang berarti mereka harus merespon kejadian dalam waktu yang sangat singkat. Contoh yang termasuk sistem kontrol dalam mobil yang harus merespon dengan cepat terhadap situasi di jalan. Yang keenam itu konsumsi daya rendah. Sistem terbenam sering dirancang untuk menghemat daya, terutama jika mereka ditempatkan dalam perangkat bertenaga baterai. Ini adalah karakteristik yang paling penting dalam perangkat seluler atau perangkat media portable. Yang selanjutnya ada perbedaan antara sistem terbenam dan komputer umum. Sistem terbenam itu kan memiliki tujuan khusus, sedangkan komputer umum dirancang untuk menjalankan berbagai jenis perangkat lunak dan tugas-tugas. Yang kedua, ada perangkat keras. Perangkat keras sistem terbenam itu biasanya terintegrasi dengan erat dengan perangkat tempat mereka beroperasi, sedangkan komputer umum memiliki perangkat keras yang lebih generik. Yang selanjutnya ada perangkat lunaknya. Perangkat lunak dalam sistem terbenam itu perangkat lunak khusus yang dikembangkan untuk tujuan tertentu, sementara komputer umum menggunakan sistem operasi yang jauh lebih umum. Selanjutnya, sistem terbenam tidak dapat diubah oleh penggunanya, sementara kalau komputer umum itu memungkinkan pengguna untuk menginstal perangkat lunak tambahan. Lalu ada reaktif dan real time. Sistem terbenam harus beroperasi dalam mode real time, sementara komputer umum tidak selalu memerlukan respons real time. Selanjutnya ada konsumsi daya. Sistem terbenam dirancang untuk menghemat daya dan bisa menjadi lebih efisien daripada komputer umum yang sering memiliki daya yang lebih tinggi. Selanjutnya kita ke poin penggunaan sistem terbenam dalam berbagai aspek kehidupan seperti otomotif, rumah tangga, kesehatan, dan lainnya. Yang pertama kita mulai dari penggunaan sistem terbenam di aspek otomotif ya. Sistem terbenam telah bereksplorasi di industri otomotif. Mobil modern penuh dengan sistem terbenam, termasuk sistem rem anti-blokir atau ABS, kontrol stabilitas, dan airbag yang merespon dalam waktu yang nyaris instan.
Yang kedua tuh ada rumah tangga, contohnya itu perangkat rumah tangga cerdas menggunakan sistem terbenam untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi energi. Bisa kulkas pintar, oven cerdas, dan lampu terkoneksi dapat dilakukan melalui aplikasi ponsel atau berinteraksi dengan pengguna secara otomatis. Selanjutnya ada kesehatan. Di sektor kesehatan, perangkat medis yang terbenam telah menyelamatkan nyawa dan meningkatkan perawatan pasien. Contohnya itu termasuk alat pemantau detak jantung yang terhubung secara nirkabel, pompa insulin otomatis, alat bantu pendengaran pintar, dan alat pemantau tidur yang membantu diagnosa gangguan tidur. Selanjutnya itu ada komponen sistem terbenam. Sistem terbenam terdiri dari berbagai komponen utama yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Beberapa komponen utama sistem terbenam meliputi mikrokontroler, yaitu mikrokontroler itu adalah otak sistem terbenam. Ini adalah chip yang mengendalikan operasi dasar perangkat. Mikrokontroler itu biasanya memiliki CPU, Central Processing Unit, RAM, Random Access Memory, ROM, Read-Only Memory, dan berbagai perangkat keras yang terintegrasi. Yang kedua itu ada sensor. Sensor adalah perangkat yang mendeteksi dan mengukur kondisi atau perubahan dalam lingkungan. Sensor mengonversi sinyal fisik seperti suhu, cahaya, tekanan, atau gerakan menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh sistem terbenam. Contoh sensor termasuk sensor suhu, sensor gerakan, dan sensor tekanan. Yang ketiga ada perangkat keras pendukung. Ini tuh termasuk berbagai komponen perangkat keras yang mendukung operasi sistem terbenam. Ini mungkin juga termasuk pengontrol daya. Misalnya tuh regulator tegangan antar muka komunikasi seperti UA, RT atau USB, dan komponen lain seperti motor penggerak atau LED. Yang keempat ada perangkat lunak. Perangkat lunak sistem terbenam adalah kode yang dijalankan pada mikrokontroler untuk mengendalikan perangkat keras dan menjalankan tugas tertentu. Sekian materi dari bab layanan embedded system. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga. Materi ketiga itu tentang perangkat media penyimpanan. Kita mulai dari pentingnya perangkat media penyimpanan dalam dunia digital. Perangkat media penyimpanan memiliki peran penting dalam dunia digital, dan pentingnya mereka dapat diuraikan sebagai berikut ini. Yang pertama itu penyimpanan data pribadi. Perangkat media penyimpanan memungkinkan individu untuk menyimpan dan mengelola data pribadi seperti foto, video, dan dokumen, dan file lainnya. Ini berarti data berharga, kenangan, dan informasi pribadi tetap aman dan dapat diakses kapan saja. Selanjutnya ada kinerja dan kecepatan. Perangkat media penyimpanan yang cepat, seperti SSD atau Solid State Drive, meningkatkan kinerja perangkat. Mereka memungkinkan komputer untuk memuat dan menjalankan aplikasi lebih cepat, mengurangi waktu penundaan, dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih mulus. Selanjutnya ada kapasitas data. Perangkat media penyimpanan modern memiliki kapasitas yang sangat besar. Ini memungkinkan penyimpanan dan manajemen file lebih efisien. Yang keempat ada kreativitas dan produksi konten. Bagi para profesional kreatif seperti fotografer, videografer, dan desainer grafis, perangkat media penyimpanan adalah alat utama. Mereka memungkinkan penyimpanan dan pengeditan file berukuran besar, seperti gambar dan video berkualitas tinggi. Yang kelima ada keamanan data. Perangkat media penyimpanan itu memainkan peran penting dalam pengamanan data. Dengan opsi enskripsi dan backup, data yang disimpan dapat dijaga dari ancaman kehilangan atau pencurian. Yang keenam ada kolaborasi yang perangkat media penyimpanan, terutama dalam konteks cloud storage, memungkinkan kolaborasi dan berbagi file dengan rekan kerja, teman, dan keluarga dari berbagai lokasi. Yang ketujuh ada peran dalam bisnis.
Dalam dunia bisnis itu, perangkat media penyimpanan adalah tulang punggung operasi perusahaan. Mereka digunakan untuk menyimpan data pelanggan, informasi keuangan, catatan transaksi, dan banyak lagi. Yang ke-8 ada pemulihan data. Perangkat media penyimpanan juga memungkinkan pemulihan data setelah kegagalan perangkat keras atau kesalahan manusia. Ini berarti bisnis dan individu dapat memulihkan data yang hilang. Yang ke-9 itu ada kemajuan teknologi. Kemajuan dalam teknologi media penyimpanan seperti SSD, NVMe, dan perangkat media penyimpanan yang lebih efisien dalam hal daya telah memungkinkan perangkat seluler dan laptop menjadi lebih tipis, lebih ringan, dan lebih portable. Nomor 10 terakhir itu ada pusat data dan cloud. Perangkat media penyimpanan adalah dasar dari pusat data dan cloud computing. Mereka menyimpan dan mengelola data yang diperlukan untuk aplikasi dan layanan digital yang digunakan secara luas. Dalam dunia digital yang didorong oleh data, perangkat media penyimpanan adalah fondasi yang memungkinkan penggunaan, pengelolaan, dan perlindungan data yang efektif. Mereka memiliki dampak besar pada produktivitas, kreativitas, keamanan, dan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan dan bisnis. Selanjutnya kita ke jenis perangkat media penyimpanan seperti HDD, SSD, flash drive, dan kartu SD. Terdapat berbagai jenis perangkat media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data. Kita mulai dari hard disk drive atau HDD. Jenisnya itu perangkat media penyimpanan mekanik. Cara kerjanya itu menggunakan piringan magnetik yang berputar untuk menyimpan data. Kapasitasnya itu tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Kelebihannya itu kapasitasnya besar, harganya terjangkau. Kekurangannya lebih rentan terhadap kerusakan mekanis, kinerja lebih lambat dibandingkan SSD. Yang kedua ada solid state drive. Jenisnya itu perangkat media penyimpanan berbasis semikonduktor atau tanpa bagian bergerak. Cara kerjanya itu menggunakan chip memori flash untuk menyimpan data. Kapasitasnya tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Kelebihannya kinerjanya tinggi, tahan terhadap guncangan, lebih efisien dalam hal daya. Kekurangannya itu harganya lebih tinggi per gigabyte dibandingkan HDD. Yang ketiga ada flash drive, USB atau USB flash drive. Jenisnya itu perangkat media penyimpanan portable berbasis flash. Cara kerjanya menggunakan chip memori flash mirip dengan SSD. Kapasitasnya tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa ratus gigabyte. Kelebihannya portable, tahan lama, mudah digunakan. Kekurangannya kapasitas terbatas dibandingkan dengan HDD dan SSD. Yang keempat ada kartu SD. Jenisnya itu kartu memori berbasis flash yang sering digunakan dalam kamera, ponsel, dan perangkat portable. Cara kerjanya menggunakan chip memori flash. Kapasitasnya tersedia dalam berbagai kapasitas, mulai dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Kelebihannya portable, dapat digunakan dalam berbagai perangkat. Kekurangannya kapasitas terbatas untuk penggunaan intensif. Selanjutnya kita masuk ke tadi kasus perangkat yang menggunakan sistem terbenam. Selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara media penyimpanan fisik dan cloud storage. Media penyimpanan fisik itu lokasi fisiknya data disimpan di perangkat keras fisik seperti hard drive, solid state drive, flash drive, CD, DVD, atau kartu memori. Data ini ada di perangkat yang Anda pegang atau yang terhubung dengan perangkat Anda. Yang kedua itu ada kontrol penuh. Kalau media penyimpanan fisik itu kita memiliki kontrol langsung atas data yang disimpan pada media fisik dan kita dapat mengakses, menyalin, dan mengelola data sesuai keinginan kita. Selanjutnya ada keamanan fisik. Data berada di bawah pengawasan langsung kita yang dapat memberikan tingkat keamanan fisik, namun data dapat terancam oleh kerusakan perangkat keras atau kehilangan. Yang keempat ada kapasitas terbatas. Kalau media fisik itu memiliki kapasitas terbatas tergantung pada jenisnya.
dan seringkali memerlukan penggantian atau upgrade jika kapasitas terpenuhi. Yang kelima, ada keterbatasan akses. Kita hanya dapat mengakses data yang disimpan pada perangkat media fisik jika kita memiliki akses fisik ke perangkat tersebut. Ini membuat akses data terbatas pada perangkat tertentu. Nah, selanjutnya ada cloud storage atau penyimpanan di. Yang pertama ada lokasi. Lokasinya data tersimpan di pusat data jarak jauh yang dijalankan oleh penyedia layanan cloud seperti Google Drive, Dropbox, Amazon Web Service, dan lainnya. Data ini diakses melalui internet. Yang kedua ada akses dari mana saja. Kita dapat mengakses data yang disimpan di cloud storage dari mana saja dengan koneksi internet. Ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam mengakses dan berbagi data. Yang ketiga ada kontrol terbatas. Kita memiliki kontrol terbatas atas infrastruktur fisik yang digunakan untuk menyimpan data kita. Keamanan dan manajemen data bergantung pada penyedia layanan. Yang keempat ada kapasitas skalabilitas. Cloud storage itu seringkali memiliki kapasitas yang sangat besar dan dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan. Kita tidak perlu khawatir tentang keterbatasan kapasitas. Yang kelima ada perlindungan data. Data di cloud storage seringkali dijaga dengan baik melalui langkah-langkah keamanan dan pengamanan data. Pembuatan cadangan atau backup data juga biasanya otomatis. Nah, kalau yang kecepatan aksesnya di cloud storage itu tergantung sama koneksi internet kita. Dan kayak beberapa kasus gitu, waktu akses mungkin lebih lambat daripada akses media penyimpanan fisik yang terhubung secara lokal. Nah, perbedaan yang tadi barusan aku sebutin itu menunjukkan bahwa media penyimpanan fisik lebih cocok untuk penggunaan lokal, di mana kita memerlukan kendali langsung atas data kita dan kecepatan akses yang tinggi. Sementara cloud storage memberikan fleksibilitas dan akses dari mana saja, tetapi memiliki keterbatasan dalam kontrol langsung atas perangkat keras penyimpanan. Kebanyakan orang itu memilih untuk menggunakan keduanya dengan media penyimpanan fisik sebagai cadangan dan cloud storage untuk akses jarak jauh dan berbagi data. Selanjutnya ada bagaimana perangkat media penyimpanan telah mempengaruhi perkembangan komputasi dari floppy disk hingga SSD. Yang pertama ada floppy disk era. Pendahulu digital, floppy disk itu salah satu perangkat media penyimpanan pertama yang digunakan dalam komputer pribadi. Mereka itu memiliki kapasitas penyimpanan terbatas, biasanya dalam order kilobyte atau megabyte, dan seringkali terbatas dalam kecepatan baca tulis. Nah, yang kedua itu penggunaannya terbatas. Karena kapasitas penyimpanan yang terbatas, floppy disk digunakan terutama untuk menyimpan file teks, program kecil, dan data dasar. Mereka juga menjadi media distribusi untuk perangkat lunak. Yang ketiga ada penggantian media. Perkembangan perangkat media penyimpanan yang lebih besar dan cepat akhirnya menggantikan floppy disk, menghadirkan perangkat penyimpanan berbasis hard drive. Yang kedua ada hard disk drive. Yang pertama itu kapasitasnya besar. HDD menjadi standar dalam penyimpanan komputer dan memberikan kapasitas yang lebih besar dalam order gigabyte hingga terabyte. Yang kedua ada kinerjanya meningkat. HDD yang lebih modern memiliki kecepatan baca tulis yang lebih cepat, yang memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan booting sistem yang lebih cepat. Selanjutnya ada peningkatan kecepatan boot. Perkembangan dalam teknologi HDD menghasilkan peningkatan signifikan dalam kecepatan booting sistem, mengurangi waktu yang diperlukan untuk menghidupkan komputer. Selanjutnya ada solid state drive. Revolusi kinerjanya solid state drive itu adalah perubahan game dalam dunia penyimpanan. Mereka itu menggantikan komponen mekanis dalam hard disk drive dengan chip memori flash yang menghasilkan kinerja yang jauh lebih tinggi dan waktu akses yang lebih cepat. Nah, kecepatan baca tulis yang dimiliki oleh solid state drive ini juga lebih cepat dibanding hard disk drive. Terus kapasitasnya juga berkembang. Teknologi solid state drive ini terus berkembang, meningkatkan kapasitas penyimpanan dan mengurangi biaya per gigabyte. Solid state drive dengan kapasitas pasar kini tersedia untuk komputer konsumen. Yang terakhir itu mendorong inovasi. Solid state drive telah memungkinkan inovasi dalam komputasi seperti laptop ultrabook yang ringan
dan tipis, dan perangkat penyimpanan cepat untuk memproses data yang intensif. Di akhir materi yang ini kita akan menyebutkan kalau perangkat media penyimpanan itu memungkinkan perkembangan komputasi dengan menghadirkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, kinerja yang lebih baik, dan waktu akses yang lebih cepat. Perkembangan dari floppy disk ke solid state drive telah mengubah cara kita menyimpan, mengakses, dan memproses data, mendorong perubahan signifikan dalam teknologi komputer dan aplikasinya dalam berbagai bidang. Mungkin segitu saja materi ketiga, yaitu tentang perangkat media penyimpanan. Kita lanjut ke materi keempat. Materi keempat itu tentang aplikasi pencatatan keuangan. Aplikasi pencatatan keuangan adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengelola keuangan mereka. Aplikasi ini dapat diunduh dan diinstal di perangkat seluler, tablet, atau komputer. Berikut ini adalah manfaat utama yang ditawarkan oleh aplikasi pencatatan keuangan. Yang pertama ada pemantauan pengeluaran. Aplikasi ini memungkinkan kita untuk mencatat setiap transaksi keuangan, termasuk pembelian, tagihan, dan pengeluaran sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk memiliki visibilitas yang lebih baik atas uang kita. Yang kedua ada perencanaan anggaran. Kita dapat membuat rencana anggaran pribadi atau bisnis dengan aplikasi ini. Ini membantu kita mengalokasikan dana dengan bijak untuk berbagai kategori pengeluaran. Yang ketiga ada pemantauan utang dan piutang. Aplikasi pencatatan keuangan memungkinkan kita untuk mengelola utang dan piutang dengan mudah. Kita dapat melacak pembayaran utang dan tagihan yang harus dibayar. Selanjutnya ada keuntungan untuk individu. Aplikasi pencatatan keuangan itu memberikan banyak manfaat bagi individu, termasuk yang pertama pemantauan pengeluaran pribadi. Kita dapat dengan mudah melacak pengeluaran harian kita, mengidentifikasi tren pengeluaran, dan menghemat uang. Yang kedua ada perencanaan keuangan. Dengan membuat rencana anggaran, kita dapat menetapkan tujuan keuangan dan bekerja menuju pencapaian kita. Yang ketiga ada pemantauan investasi. Aplikasi ini juga dapat membantu kita memantau portofolio investasi kita, menjadikannya alat yang berguna untuk investor. Selanjutnya ada aplikasi pencatatan keuangan dengan manfaatnya untuk bisnis. Bagi pemilik bisnis, aplikasi pencatatan keuangan membawa sejumlah manfaat penting. Yang pertama itu pemantauan arus kas. Kita dapat mengelola arus kas perusahaan dengan lebih baik dan menghindari masalah keuangan yang tidak perlu. Selanjutnya ada pembukuan yang akurat. Aplikasi ini membuat pencatatan transaksi dan pembukuan menjadi lebih akurat dan efisien. Yang ketiga ada pemantauan kinerja keuangan. Kita dapat memantau kinerja keuangan bisnis kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada fitur-fitur utama dari aplikasi pencatatan keuangan. Aplikasi pencatatan keuangan modern itu memiliki beragam fitur yang membantu pengguna dalam mengelola uang kita dengan lebih efisien. Berikut ini adalah contoh-contoh dari fitur utama yang biasanya ada dalam aplikasi pencatatan keuangan. Yang pertama ada pencatatan transaksi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat setiap transaksi keuangan mereka. Ini termasuk pengeluaran sehari-hari, pembelian tagihan, dan pendapatan. Pengguna dapat menentukan kategori untuk setiap transaksi ini. Yang kedua ada perencanaan anggaran. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengelola anggaran pribadi atau bisnis. Mereka dapat mengatur batas pengeluaran untuk setiap kategori dan melihat sejauh mana mereka mematuhi anggaran mereka. Yang ketiga ada pemantauan utang dan piutang. Aplikasi ini itu memungkinkan pengguna untuk mencatat utang yang mereka miliki,
atau piutang yang mereka harapkan. Mereka dapat mengelola pembayaran utang dan mencatat tagihan yang harus dibayar. Yang keempat itu ada pemantauan investasi. Beberapa aplikasi ini menyediakan alat untuk memantau portofolio investasi, termasuk saham, reksadana, atau properti. Yang keenam ada laporan keuangan. Aplikasi ini sering menyediakan fitur untuk membuat laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, atau laporan kas. Laporan ini membantu dalam menganalisis kinerja keuangan. Yang ketujuh ada notifikasi pengingat. Pengguna itu dapat mengatur pengingat untuk tagihan yang harus dibayar atau batasan anggaran yang mendekati. Yang ke-8 ada kalkulator pajak. Beberapa aplikasi memiliki kalkulator pajak yang membantu pengguna dalam menghitung pajak yang harus dibayar. Yang ke-10 tentunya ada keamanan dan enkripsi. Aplikasi pencatatan keuangan umumnya menawarkan tingkat keamanan yang baik, termasuk enkripsi data untuk melindungi informasi keuangan pengguna. Yang ke-11 ada akses multi perangkat. Banyak aplikasi memungkinkan pengguna untuk mengakses data mereka dari berbagai perangkat, termasuk ponsel, tablet, dan komputer. Yang ke-12 ada pemantauan kredit. Beberapa aplikasi memiliki fitur pemantauan kredit yang memungkinkan pengguna untuk melacak skor kredit mereka dan mengidentifikasi perubahan yang mungkin terjadi. Selanjutnya ini ada aplikasi pencatatan keuangan yang bisa direkomendasikan. Ada banyak aplikasi pencatatan keuangan yang berkualitas tinggi yang dapat membantu individu dan bisnis dalam mengelola uang mereka. Di bawah ini aku akan menyebutkan beberapa aplikasi pencatatan keuangan yang umumnya diakui. Yang pertama itu ada Mint. Mint adalah salah satu aplikasi pencatatan keuangan paling populer. Ini memungkinkan kita untuk mengintegrasikan rekening bank dan kartu kredit kita, membuat rencana anggaran, melacak pengeluaran, dan menerima pemberitahuan tentang tagihan yang harus dibayar. Yang kedua ada Unit Budget, YNAB. YNAB ini adalah aplikasi yang fokus pada pembuatan anggaran dan pengelolaan keuangan. Ini memiliki pendekatan unik yang membantu pengguna memberikan setiap dolar pekerjaan dalam anggaran. Yang ketiga itu ada Quicken. Quicken itu aplikasi pencatatan keuangan yang memiliki sejarah panjang. Quicken mempunyai banyak fitur, termasuk pemantauan investasi, pemantauan kredit, dan perencanaan pensiun. Yang keempat ada Personal Capital. Personal Capital adalah aplikasi yang lebih fokus pada manajemen kekayaan. Ini membantu kita untuk melacak portofolio investasi kita, mengukur pertumbuhan kekayaan kita, dan memantau rencana pensiun. Yang terakhir ini ada Good Budget. Good Budget ini adalah aplikasi pencatatan keuangan berbasis gantungan yang memungkinkan kita untuk mengelola anggaran dengan cara yang mirip dengan konsep amplop fisik. Pilihan aplikasi ini sangat bergantung sesuai dengan kebutuhan kita. Sangat penting buat mempertimbangkan faktor seperti kemudahan penggunaan, integrasi dengan rekening bank, fitur khusus yang Anda butuhkan, dan harga. Kira-kira segitu materi untuk materi aplikasi pencatatan keuangan. Selanjutnya akan ke materi ke-5. Materi ke-5 itu tentang perangkat input dan output. Perangkat input-output atau yang lebih dikenal sebagai perangkat I dan O merupakan komponen kunci dalam dunia komputasi yang memainkan peran penting dalam menghubungkan komputer dengan dunia luar. Mereka itu bertindak sebagai pintu antarmuka yang memungkinkan pengguna dan perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan komputer. Perangkat
Input-output sendiri juga memiliki peran penting dalam ekosistem komputer karena mereka menghubungkan komputer dengan berbagai jenis perangkat dan media luar. Mereka memungkinkan kita untuk mengirimkan perintah ke komputer atau input dan menerima informasi atau hasil dari komputer atau output. Misalnya ketika kita mengetik di keyboard, ini adalah perangkat input yang mengirimkan data ke komputer. Saat kita melihat tampilan monitor, itu adalah perangkat output yang menampilkan informasi dari komputer. Selain itu, perangkat input atau output juga memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan perangkat keras eksternal seperti printer, pemindai, kamera, dan banyak perangkat lainnya. Mereka mengizinkan transfer data antara komputer dan dunia luar dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, suara, dan video. Perbedaan antara perangkat input dan output. Perangkat input itu adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya itu keyboard, mouse, mikrofon, kamera, dan sensor sentuhan. Kalau perangkat output itu ialah perangkat yang menghasilkan atau menampilkan informasi yang diberikan oleh komputer. Contohnya adalah monitor, printer, speaker, dan monitor taktil. Perangkat input memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan komputer, sedangkan perangkat output memungkinkan komputer untuk mengirimkan informasi kembali kepada pengguna atau ke perangkat eksternal. Selanjutnya ada jenis-jenis perangkat input-output. Perangkat input-output mencakup beragam perangkat yang memungkinkan komunikasi antara komputer dan dunia luar. Berikut ini beberapa jenis perangkat utama input-output. Yang pertama ada perangkat masukan. Contohnya itu ada keyboard, digunakan untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam komputer. Yang kedua ada mouse, memberikan kontrol pengguna terhadap posisi kursor dan memungkinkan kita untuk mengklik dan gerakan. Yang ketiga ada mikrofon untuk merekam suara. Yang keempat ada kamera untuk mengambil gambar dan video. Yang kelima ada sensor dan sentuhan, digunakan dalam perangkat layar sentuh untuk mendeteksi sentuhan jari. Yang kedua itu ada perangkat keluaran. Perangkat keluaran itu contohnya ada monitor, menampilkan gambar dan teks yang dihasilkan oleh komputer. Yang kedua ada printer, menghasilkan salinan fisik dari dokumen, gambar, atau teks. Yang ketiga ada pembicara, mengeluarkan suara dan audio dari komputer. Yang keempat ada monitor sentuh, layar yang mendukung interaksi sentuhan untuk mengontrol komputer atau aplikasi. Yang ketiga ada perangkat input atau output. Contohnya itu ada flash drive, percetakan transfer data dua arah antara komputer dan perangkat penyimpanan portable. Yang kedua ada disk drive, digunakan untuk membaca dan menulis data ke dalam media penyimpanan seperti hard disk atau SSD. Yang ketiga ada modem, mengaktifkan koneksi internet dengan mengubah data digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Selanjutnya ada perangkat jaringan seperti kartu jaringan yang menghubungkan komputer ke jaringan lokal atau internet. Yang keempat ada perangkat input-output nirkabel. Contohnya itu ada Bluetooth, mengunci perangkat seperti mouse, keyboard, headphone, dan perangkat lain secara nirkabel. Yang kedua ada Wi-Fi, perakitan komputer terhubung ke jaringan lokal atau internet secara nirkabel. Yang ketiga ada NFV atau Near Field Communication, digunakan untuk berbagi data atau melakukan transaksi dekat antara perangkat nirkabel. Yang kelima itu ada perangkat input-output khusus. Yang pertama ada barcode scanner, menggunakan sensor optik untuk membaca kode batang pada produk atau dokumen. Yang kedua ada penerima GPS, digunakan untuk menentukan lokasi geografis. Yang ketiga ada game controller untuk mengendalikan permainan video dan aplikasi hiburan lainnya. Yang keempat ada sensor lingkungan, memantau suhu, kelembapan, tekanan udara, dan aspek lingkungan lainnya. Yang terakhir ada perangkat input-output untuk robotik dan otomatisasi. Yang pertama ada sensor jarak, mengukur jarak antara objek dan perangkat. Yang kedua ada sensor posisi, mendeteksi perubahan posisi atau gerakan. Yang ketiga ada aktuator, mengontrol gerakan atau tindakan fisik dalam sistem otomatis. Setiap jenis perangkat input-output memiliki peran khusus dalam menghubungkan komputer dengan dunia luar.
Mereka memainkan peran penting dalam berbagai aplikasi, mulai dari komputasi pribadi hingga otomotif industri, dan masih banyak lagi. Perangkat input-output dalam teknologi modern, termasuk di sektor otomotif, misalnya sensor kendaraan, otonom, rumah pintar, dan gaming. Perangkat input-output ini telah mengalami perkembangan pesat dalam teknologi modern dan digunakan dalam berbagai sektor, seperti otomotif. Yang pertama itu contoh-contohnya kalau dari sektor otomotif itu ada sensor jarak dan penginderaan. Kendaraan otonom menggunakan berbagai sensor seperti lidar, radar, dan kamera untuk mendeteksi dan merespon objek di sekitarnya. Sensor-sensor ini mengirimkan data jarak, posisi, dan gerakan ke komputer kendaraan otonom untuk mengambil keputusan berkendara. Selanjutnya ada rumah pintar atau perangkat input-output. Rumah pintar itu ada sensor keamanannya, sensor gerakan, sensor pintu atau jendela, dan kamera keamanan digunakan dalam rumah pintar untuk mengawasi aktivitas di rumah. Mereka mengirimkan data ke aplikasi seluler atau server cloud, memungkinkan pemilik rumah untuk menghubungkan rumah dari jauh. Lalu bagian dari rumah pintar juga ada termostat pintar. Termostat pintar menggunakan sensor suhu dan kelembapan untuk mengatur suhu rumah dengan cerdas. Mereka berkomunikasi dengan jaringan Wi-Fi dan dapat mengontrol aplikasi ponsel. Yang ketiga itu ada permainan atau konsol controller. Yang pertama itu contohnya game controller. Controller game modern memiliki beragam sensor seperti akselerometer dan giroskop yang mengukur gerakan dan orientasi. Mereka juga dilengkapi dengan tombol-tombol yang berfungsi sebagai perangkat input. Controller ini berkomunikasi dengan konsol game untuk mengontrol karakter dalam permainan. Yang kedua ada virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. Headset VR and AR ini menggunakan berbagai sensor untuk melacak gerakan kepala, mata, dan tangan pemain. Sensor-sensor ini memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan dunia virtual dan menyesuaikan tampilan berdasarkan gerakan pemain. Perkembangan perangkat input-output dalam sektor-sektor ini telah memungkinkan teknologi yang lebih canggih dan pengalaman pengguna yang lebih interaktif. Kira-kira segitu materi perangkat input-output. Selanjutnya kita ke materi ke-6. Materi ke-6 itu tentang fungsi komputer di masa depan keuangan atau akuntansi. Dalam lanskap bisnis yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, keuangan dan akuntansi memegang peran sentral yang tak terlupakan. Tidak peduli sejauh mana teknologi dan tren bisnis berkembang, keuangan dan akuntansi tetap menjadi fondasi kuat setiap entitas bisnis. Di era digital yang berkembang pesat, komputer telah menjadi mitra tak tergantikan dalam mengelola, menganalisis, dan memajukan bidang keuangan dan akuntansi. Komputer membawa otomatisasi dan efisiensi ke dalam proses akuntansi, menghilangkan pekerjaan rutin yang memakan waktu dan memungkinkan para profesional untuk fokus pada analisis. Selain itu, komputer juga membuka pintu bagi analisis data yang lebih canggih. Lalu ada otomatisasi dalam proses akuntansi. Komputer telah membawa otomatisasi ke berbagai aspek proses akuntansi, termasuk pencatatan transaksi, pengisian jurnal, dan penyeimbangan buku besar. Proses otomatis ini tidak hanya mengurangi risiko kesalahan manusia, tetapi menghemat waktu, memungkinkan akuntan untuk fokus pada tugas yang memerlukan pemikiran analitis. Yang kedua ada perangkat lunak akuntansi. Perangkat lunak akuntansi modern telah memungkinkan perusahaan menjadi efisien. Sistem ini juga memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara tim keuangan dan manajemen. Poin yang ketiga ada analisis data supaya lebih mendalam. Analisis data lebih kuat membantu dalam pengambilan keputusan strategi dan identifikasi peluang. Poin keempat ada kecerdasan buatan, teknologi AI dalam keuangan.
kecerdasan buatan semakin digunakan dalam keuangan untuk mengotomatisasikan tugas-tugas seperti analisis kredit, manajemen risiko, dan pembuatan portofolio investasi. AI juga membantu mengidentifikasi pola yang rumit dalam data yang tidak mungkin dijangkau oleh analisis manusia. Poin yang ke-5 ada blockchain dalam akuntansi dan keuangan. Teknologi blockchain memainkan peran kunci dalam meningkatkan transparansi dari keamanan dalam transaksi keuangan. Teknologi ini juga memungkinkan pelacakan transaksi hingga ke sumbernya dan mencegah perubahan ilegal. Poin yang ke-6 ada keamanan data dan kepatuhan. Komputer membantu dalam menjaga keamanan data keuangan dan mematuhi peraturan dan standar keuangan yang ketat. Hal ini penting dalam mencegah bocornya data dan kondisi keuangan. Yang terakhir ada perkembangan komputer di masa depan. Komputasi kuantum dan teknologi baru lainnya diperkirakan akan memajukan lebih banyak lagi kemampuan analisis data dan komputasi keuangan di masa depan. Dengan berbagai cara yang tadi aku sebutkan, komputer telah mengubah dan memasukkan bidang keuangan dan akuntansi, menjadikannya lebih efisiensi, akurat, dan berdaya saing. Lanjut ke materi terakhir, yaitu tentang perangkat komputasi jaringan. Tentang perangkat komputer jaringan. Perangkat komputer jaringan adalah komponen kunci dalam membangun dan memelihara infrastruktur komunikasi modern. Berikut ini beberapa perangkat penting yang akan dibahas dan termasuk perangkat komputer jaringan. Perangkat komputer jaringan juga membangun dan memelihara infrastruktur komunikasi. Balik lagi ke beberapa perangkat penting yang akan dibahas dan termasuk perangkat komputer jaringan. Yang pertama itu ada router. Router adalah perangkat yang menghubungkan berbagai jaringan dan mengarahkan paket data antara mereka. Yang kedua ada switch, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan lokal atau LAN dan memungkinkan komunikasi yang cepat dan efisien. Yang ketiga ada firewall. Perangkat atau perangkat lunak yang digunakan untuk melindungi jaringan dan ancaman dan serangan. Mereka berfungsi sebagai gerbang untuk mengatur lalu lintas masuk dan keluar. Yang keempat ada modem, perangkat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog atau sebaliknya, memungkinkan koneksi ke internet melalui jalur telepon, kabel, atau serat optik. Yang kelima ada access point. AP digunakan untuk membuat jaringan nirkabel atau Wi-Fi dengan menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel. Yang keenam ada AUB, perangkat yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan. Mereka mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung, sedangkan switch hanya mengirim data ke perangkat yang dituju. Yang ketujuh ada server, perangkat yang menyediakan layanan dan sumber daya untuk jaringan, seperti server web, file atau server, dan data berbasis server. Yang ke-8 ada HPS, Uninterruptible Power Supply, perangkat yang memberikan daya cadangan untuk melindungi jaringan dari pemadaman listrik dan memastikan operasional yang tidak terputus. Yang ke-9 ada NIC, Network Interface Card, perangkat keras yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan. Ini bisa berbentuk kartu fisik atau bagian terintegrasi dalam komputer. Yang ke-10 ada kabel dan serat optik. Kabel jaringan dan serat optik adalah media fisik yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan. Selanjutnya itu ada beberapa alasan mengapa perangkat komputer jaringan sangat penting. Yang pertama itu untuk terjemahan dunia. Contohnya itu router. Router itu adalah tulang punggung internet. Yang kedua itu ada efisiensi komunikasi. Contohnya itu switch, memastikan pengiriman data yang efisien dalam jaringan lokal. Yang ketiga ada keamanan jaringan. Contohnya itu bisa firewall adalah garda terdepan dalam melindungi jaringan dan serangan kejahatan.
Yang keempat ada koneksi internet, contohnya itu modem yang merupakan jembatan antara dunia fisik dan digital, mengubah sinyal untuk memungkinkan kita berhubung ke internet. Yang kelima ada mobilitas. Jalur akses memberi kita kemampuan untuk bergerak bebas dalam jaringan nirkabel, menghubungkan perangkat secara nirkabel ke internet. Selanjutnya ada kelebihan perangkat komputer jaringan. Yang pertama itu ada konektivitas global, memungkinkan individu dan organisasi untuk terhubung dengan internet dan berkomunikasi di seluruh dunia. Yang kedua ada efisiensi dan komunikasi, memungkinkan pengiriman data yang cepat dan efisien dalam jaringan lokal. Yang ketiga ada pelayanan dan sumber daya, server yang menyediakan layanan dan sumber daya penting seperti penyimpanan file, situs web, email, dan lain-lain. Yang keempat ada keandalan, menjaga jaringan beroperasi bahkan saat terjadi pemadaman listrik, menghindari kerusakan dan kehilangan data. Selanjutnya ada kekurangan perangkat komputer jaringan. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada biaya. Perangkat jaringan terutama yang berkualitas tinggi bisa mahal, dan biaya pemeliharaan juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua itu ada kompleksitas konfigurasi. Konfigurasi dan pemeliharaan perangkat jaringan memerlukan pengetahuan teknis yang baik, yang mana bisa menjadi kesulitan bagi pengguna yang kurang berpengalaman. Yang ketiga itu ada rentan terhadap gangguan. Perangkat jaringan dapat rentan terhadap kerusakan fisik, kebakaran, atau bencana alam yang dapat mempengaruhi ketersediaan jaringan. Yang keempat ada keterbatasan kapasitas. Beberapa perangkat jaringan memiliki keterbatasan kapasitas yang mungkin perlu ditingkatkan seiring dengan pertumbuhan jaringan. Sekian penyampaian materi terakhir, yaitu tentang perangkat komputer jaringan. Sekian penyampaian materi dari materi pertama sampai materi ke-7. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.